Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelum kita mempelajari perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, kita akan melihat faktor apa saja yang menjadikan dinasti Abbasiyah ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Adapun faktor yang pertama adalah pada masa itu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah, dia mengawali dengan cara membentuk dewan penerjemah, di mana beliau mengadakan gerakan penerjemahan buku-buku asing ini ke dalam bahasa Arab. Baik buku itu berbahasa Yunani, bahasa Persia, bahasa India. Buku-buku tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian dibentuk wadah dewan untuk menerjemahkan buku-buku asing tersebut di dalam lembaga yang namanya Dewan Penerjemahan yang dipimpin oleh Ibnu Mukafa dan Jurjis Bakhtishi. Yang menjadikan lebih pesat lagi perkembangan itu, lembaga kemudian berfungsi lebih banyak lagi. Di samping perpustakaan untuk menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab, juga sebagai lembaga riset, lembaga observasi. Ini diteruskan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah. Malah pada masa Harun Ar-Rasyid ini muncul karya sastra yang sangat terkenal yang berjudul Alfu-Lailah wa Lailah. Kalau kita lebih mengenal dengan buku yang berjudul Cerita 1001 Malam, karangan Mubashir Ibnu Katsir. Kemudian juga diteruskan oleh Khalifah Al-Ma'mun, yaitu khalifah ketujuh dari dinasti Abbasiyah. Oleh Abdullah Al-Ma'mun, dewan penerjemahan tersebut dikembangkan menjadi Baitul Hikmah. Juga dari Baitul Hikmah ini, dia juga mendirikan sebuah majelis namanya Majelis Munadharah, di mana majelis tersebut berfungsi sebagai tempat diskusi, sebuah majelis untuk mendiskusikan berbagai ilmu pengetahuan yang dimana dipimpin oleh khalifah sendiri. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah adanya kontak atau hubungan antar umat Islam dengan bangsa Persia Iran. Kenapa kontak ini merupakan faktor yang menjadi kemajuan dinasti Abbasiyah? Karena bangsa Persia ini mempunyai peran dalam pengembangan tradisi keilmuan Yunani. Sebelum dinasti Abbasiyah berdiri, di negeri Persia ini sudah berdiri lembaga pendidikan yang bernama Akademi Jundi Sapur atau Jundi Sapur Akademi. Itu adalah faktor yang kedua. Sedangkan faktor yang ketiga yaitu peranan keluarga Barmak, keluarga yang berasal dari bangsa Persia, di mana keluarga Barmak ini dipanggil oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid untuk mendidik keluarga istana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun faktor yang keempat adalah dinasti Abbasiyah memprioritaskan pengembangan di berbagai bidang. Pengembangan wilayah bukan merupakan prioritas utama. Jadi dikatakan pengembangan wilayah tidak menjadi prioritas para khalifah dinasti Abbasiyah, sehingga para khalifah lebih berkonsentrasi ke dalam negeri, yaitu seperti menumpas pemberontakan, mengadakan pembangunan di berbagai bidang, dan mensejahterakan rakyatnya. Kemudian faktor yang kelima adalah
Rata-rata khalifah dinasti Abbasiyah yang berjumlah 37 khalifah ini, mereka adalah cinta ilmu pengetahuan, terutama 3 khalifah yang terkenal, yaitu Abu Ja'far al-Mansur, khalifah kedua, kemudian Harun ar-Rasyid, di mana beliau berhasil menjadikan dinasti Abbasiyah mengalami masa keemasan atau the golden age of Islam. Kemudian khalifah ketujuh yaitu Abdullah al-Ma'mun. Dia yang lebih berkonsentrasi kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian faktor yang berikutnya, keenam, adanya percampuran berbagai kebudayaan, seperti kebudayaan Arab, Persia, Yunani, India. Dari percampuran kebudayaan tersebut terjadilah proses interaksi, saling memberi, saling menerima, dan memberikan dampak yang sangat besar dalam perkembangan intelektual dan keilmuan. Faktor yang terakhir yaitu faktor yang ketujuh, di mana pada masa itu didirikan pabrik-pabrik kertas yang memungkinkan masyarakat mendapatkan kertas yang lebih murah atau dengan harga lebih murah. Itu merupakan 7 faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi, yang menjadikan dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan yang sangat besar. Sekarang apa bukti perkembangan pada masa dinasti Abbasiyah tersebut? Kita awali dengan bukti perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan. Muncul banyak lembaga pendidikan yang ada pada masa itu. Diawali dari masjid, kemudian dibentuk madrasah, kemudian ada lembaga Khizanatul Hikmah, yaitu lembaga penerjemahan pada masa Harun ar-Rasyid, kemudian ada Baitul Hikmah pada masa Abdullah al-Ma'mun, Majelis Munadharah, malah yang lebih hebat lagi, sudah ada universitas namanya Universitas Darul Hikmah di Baghdad. Juga ada tempat belajar tingkat dasar dan menengah yang disebut kitab. Ada halaqah, tempat belajar membentuk lingkaran. Yang kedua, berdirinya kota-kota pendidikan atau kota-kota ilmu pengetahuan. Kota mana saja yang menjadi kota pendidikan? Antara lain yaitu kota Baghdad, kota Basrah, kota Kufah, kota Damaskus, kota Kairo, kota Mekah, Madinah, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, tumbuh dengan subur. Banyak para ahli yang muncul pada masa tersebut. Kemudian juga berkembangnya ilmu akli dan ilmu nakli. Apa itu ilmu akli? Ilmu yang berasal atau bersumber dari akal, atau kita biasa menyebutnya dengan ilmu pengetahuan umum. Kalau ilmu nakli adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, atau kita biasa menyebutnya ilmu agama Islam. Dan yang kelima adalah munculnya para ilmuwan, para ulama, para cendekiawan muslim yang terkenal. Kita tidak asing lagi dengan ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah yang sampai sekarang masih terkenal. Seperti Imam, kalau tokoh di bidang hadis ada 6 ulama ahli hadis atau yang terkenal dengan di dalam bukunya yang disebut dengan Kutubus Sittah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud. Masih belum tokoh fikih atau fuqaha, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i. Kalau ilmu umum di bidang astronomi atau matematika juga, yaitu Ibnu Maskawih, Al-Khawarizmi, kemudian Al-Farabi, Al-Kindi. Masih banyak lagi tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang muncul pada masa itu. Itu adalah kemajuan di bidang pendidikan. Sekarang bukti kemajuan di bidang politik. Pada masa itu sudah muncul nama-nama jabatan dalam pemerintahan seperti wazir,
Diwanul Kitabah. Wazir Perdana Menteri. Diwanul Kitabah adalah pembantu khalifah dalam urusan sekretariat negara. Roisudiwan, menteri yang memimpin departemen. Amir, gubernur yang mengepalai provinsi. Kemudian Syekh Al-Qaryah, yaitu kepala desa. Yang kedua, sudah berdiri departemen-departemen. Ada departemen politik, ada departemen militer, dan seterusnya. Ada departemen, banyak sekali departemen. Kemudian yang ketiga, wilayah kekuasaan Islam saat itu tambah semakin luas. Ini bukti bahwa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan di bidang politik. Sekarang apa bukti kemajuan di bidang militer? Yaitu pada masa dinasti Abbasiyah sudah ada 3 angkatan bersenjata yang sangat tangguh, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan kepolisian. Ketiga angkatan tersebut dipimpin oleh seorang panglima besar angkatan perang Islam yang disebut Amirul Umaro. Ini adalah kemajuan di bidang militer. Sekarang kita akan melihat bukti apa saja kemajuan di bidang pembangunan fisik. Yang pertama adalah berdirinya kota Baghdad. Kota Baghdad ini kota 1001 malam, kota yang sangat luar biasa. Sebagai pusat pemerintahan, pusat ilmu pengetahuan, dan pusat kebudayaan. Siapa pendiri kota Baghdad ini? Yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Dia mendatangkan arsitek yang sangat terkenal dari luar, yaitu Hajjaj bin Ard dan Amran bin Wahdah. Dia membiayai kota Baghdad ini dengan uang yang tidak sedikit, sehingga menjadi kota Baghdad ini menjadi kota yang sangat indah dan sangat luar biasa. Kemudian terkenal dengan nama kota mercusuar, kota bundar, kota mudawarah, kota hijau, dan tak kalah pentingnya lagi terkenal dengan nama kota 1001 malam. Di samping kota Baghdad juga berdirinya pabrik dan perusahaan, dibangunnya jalan raya, berdirinya masjid yang megah dan terkenal. Antara lain Masjid Jami Abu Ja'far di Baghdad, Masjid Raya Ar-Risafah yang dibangun oleh Khalifah Al-Mahdi, Masjid Raya Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Sekarang bukti kemajuan di pembangunan fisik berikutnya adalah berdirinya rumah sakit. Dibangunnya beberapa istana. Ada 2 istana yang sangat terkenal, yaitu Istana Khosrud Zahab atau Istana Keemasan. Yang satunya lagi Istana Khosrul Khuldi, Istana Abadi. Juga yang berikutnya dibangunnya kota-kota satelit seperti kota Karah dan kota Rusafah. Demikian anak-anak, ini sebagian kecil gambaran bagaimana dinasti Abbasiyah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang. Dengan mempelajari kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini, paling tidak kita berharap kalau pada masa itu saja sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan negara kita pada masa ini? Tentu saja kita lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, tidak seperti melebihi pada masa dinasti Abbasiyah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih, salam sehat dan semangat, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.